kaum perempuan sholat berjamaah hukumnya mubah, bukan sunnah. Mubah itu boleh. Jadi perempuan sholat berjamaah tidak wajib, tidak sunnah. Tapi apa? Mubah. Mubah itu boleh. Tapi beda dengan laki-laki tadi. Kalau laki-laki berjamaah hukumnya sunnah muakkadah menurut ulama mazhab Syafi'i atau wajib menurut ulama mazhab Hambali. Nah, maka bagi kaum perempuan itu dia boleh hadir ke masjid kalau syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Pertama, wajib diizinkan oleh suami. Kalau belum punya suami, diizinkan oleh walinya. Nah, diizinkan oleh walinya. Jadi kalau suaminya mengizinkan, maka dia boleh hadir berjamaah. Atau walinya mengizinkan. Tapi kalau suaminya atau walinya tidak mengizinkan, maka lebih utama di rumah. Oboten. Karena seorang istri pahalanya lebih besar taat kepada suami. Ya? Kebalik beribun. Suaminya di rumah. Kok makwale? Baik. Jadi kenapa? Karena bisa jadi suami punya pertimbangan kenapa istrinya tidak boleh berjamaah. Wis rasah mangkat, anake lagi rewel. Nah, berarti lebih utama ngurus anak yang rewel atau hadir ke masjid bagi ibu ini? Lebih utama ngurus anak yang rewel. Ojo diwalik, Pak aku arep jamaah anak rewel urusen. Nah, oke, kok kewalik? Nah. Baik. Jadi intinya bahwa perempuan itu hadir di masjid hukumnya apa? Mubah. Mubah itu boleh, itu pun jika diizinkan suaminya. Nah, maka suami ketika tidak mengizinkan itu tidak berdosa. Nah, karena memang itu adalah hak suami. Karena kewajiban seorang istri taat kepada suami. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Maka ketika suaminya bilang ndak usah berjamaah, pagi ini saya pengen dimasakke sambel terong balado. Pokoknya mongko aku mulai saka masjid wis mateng. Nah, maka lebih utama istri ini hadir subuh di masjid atau masak sambal terong apa mau? Balado. Nah, lebih utama masak karena taat sama suami hukumnya wajib. Nah, ini ya tetap sholat subuh, mungkin ora sholat subuh. Nah, sholatnya di rumah sendiri. Nah, baik, Bapak Ibu ingkang minulya. Jadi pertama harus izin suami atau izin walinya. Ada seorang anak perempuan mau hadir ke masjid, orang tuanya bilang rasah nang masjid. Lah ngopo ya mak? Kowe nek nang masjid ming diganggu karo si fulan. Nah, maka lebih utama ke masjid apa di rumah? Di rumah, karena orang tuanya tahu kalau ke masjid anak perempuan ini sering digodani sama si fulan. Fulan ini sapa kan? Si Suto karo si Noyo. Baik.
Yang kedua, jadi satu harus izin wali atau izin suami. Yang kedua harus aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Jadi kalau ke masjid aman dari fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Gangguan, godaan. Jadi kalau perempuan hadir ke masjid, kok pas ke masjid itu tiba-tiba ada bapak-bapak bilang si sweet begitu. Nah, maka itu berarti tidak aman dari fitnah, tidak aman dari gangguan. Pripun? Oh, nggih nek sepuh mboten nggih. Maka catatannya harus aman dari gangguan. Nek ora aman ya di rumah. Insya Allah kalau yang hadir di sini aman semua. Ya, pripun? Karena usianya ya. Pripun? Yang berikutnya tidak boleh tabarruj. Berasa tabarruj? Hadir ke masjid itu tidak boleh dandan berlebihan. Jadi kalau dandan berlebihan maka itu tidak boleh. Nyun sewu lipstikan nganti menger-menger kaya celengan. Maka ini namanya tabarruj. Namanya tabarruj. Itu tidak boleh ke masjid kok tabarruj. Atau ke masjid bawa parfum setengah botol disemprotke. Begitu sholat jamaah putra itu mambune wangi sapa ya iki. Oh yu painah iki. Umpama ya ada namanya Bu Painah, mboten to? Oh nggih. Kuwatire ono. Baik. Maka ini namanya termasuk tabarruj. Sehingga hindari dandanan yang mencolok, dandanan yang menor pada saat hadir di masjid. Hindari penggunaan parfum yang menyengat. Silakan untuk tampil pada saat di masjid itu bersahaja, bukan berlebihan. Le pupuran nganti meblok-meblok. Jarene nganti disambati kaya tembok melaku. Nah, baik. Jadi dalam hal yang semacam ini namanya tabarruj. Yang berikutnya, ibu-ibu boleh hadir berjamaah di masjid jika space ruangannya masih cukup. Kalau space ruangannya itu sudah habis oleh bapak-bapak, maka diutamakan untuk bapak-bapak. Kalau di masjid sini ndak usah khawatir, space-nya masih luas. Pripun? Jadi insya Allah kanggo bapak-bapak isih turah, kanggo ibu-ibu juga masih ada ruangan yang cukup. Maka jika satu saat di sini jamaah bapak-bapaknya sampai penuh luber sampai ujung sana itu, lalu kemudian ibu-ibu hadir, maka dalam hal ini mengutamakan bapak-bapak. Jangan sampai bapak-bapak itu kemudian sholatnya milih di Masjid Al-Amin karena di sini sudah penuh oleh ibu-ibu. Kok jamaah teng mriki Pak? Gilan riko pen dikapling ibu-ibu. Nah, lah ini ndak boleh. Kenapa diutamakan bapak-bapak? Maka suatu saat kalau jamaahnya sudah sampai pojok sumur riko, nah niku berarti ibu-ibu niku cukup di rumah saja atau nanti kloter kedua. Ini kira-kira tekan kono kae kapan ya? Ya. Pripun? Ya.
Pripun? Oh gitu. Kalau sudah bapak-bapaknya sampai sana, berarti ibu-ibu boleh tidak hadir di masjid? Ya. Dalam hal ini ibu-ibu tidak boleh menghalangi bapak-bapak, kecuali di sana diluaskan. Yang rumah-rumah kecil ini kemudian digeser. Nah, berarti ibu-ibu bisa, oh, atau pinjam sebelah ini. Nah, jadi ibu-ibu ngalahi di lapangan sebelah. Nah, ya, ya kita berharap siapa tahu besok masjidnya bapak-bapak sampai pojok sumur, ibu-ibu di lapangan sebelah. Suatu saat. Nah, baik. Bapak Ibu ingkang minulya mekaten bab topik salat berjamaah. Berarti hukumnya bagi bapak-bapak napa? Ya, sunnah muakkadah atau wajib. Kira-kira untuk bapak-bapak di sini cocoknya yang mana? Sunnah muakkadah apa wajib? Wajib. Oke, menurut ibu-ibu bapak-bapak wajib mboten? Oke, cari ini ibu wajib lho bapak-bapak. Ibu-ibu lho sing ngendika kula mboten matur ngaten lho. Ibu-ibu lho. Nah, kula hanya membacakan pendapat ulama. Nah, baik. Sakjane niki jenenge nabok nyilih tangan. Baik. Pripun? Nah, kalau ibu-ibu pripun hukumnya? Mubah jika napa wau? Ya, diizinkan. Insya Allah diizinkan mungkin. Nggih. 2, tidak ada gangguan, aman saking fitnah. 3, mboten dandan menor. 4, ruangannya masih cukup.